Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih memiliki konflik dan masalah dalam hidupnya dan masih belum terselesaikan sampai detik ini. Yang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga kabarnya pernah memiliki konflik dan sempat cukup ramai diberitakan begitu ya. Alessia Cestaro. Alis, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadirin menembus mata batin. Iya, terima kasih udah diundang di sini juga. Jadi gimana ceritanya? Waktu itu kayaknya ada konflik dan bahkan cukup ramai di pemberitaannya. Iya, sebenarnya sih di situ bukan konflik aku sebenarnya, cuma aku sebagai saksi aja karena kebetulan kejadiannya ada di situ. Gak tau lah, mungkin di antara keduanya ini ada masalah apa sebelumnya atau gimana. Aku juga kurang begitu tahu karena dua-duanya temen. Jadi aku tuh cuma foto doang. Kamu berangkat sama teman kamu yang Nggak ketemu di situ juga. Oh, jadi jadi nggak aku juga sengaja. janjian sama orang lain, bukan sama mereka berdua itu. Jadi selewatan. Pas begitu lewat, gitu biasalah say hi. Terus say hi juga, tiba-tiba foto sama temanku yang satu itu, tiba-tiba ternyata dilempar gelas dari belakang. Jadi pokoknya posisi aku foto di sini, ya kan? Balik gini, Iya. orang yang lempar di sana. Jadi kena lah, bocor. Oh, Itu. dituntut ke ranah hukum. Iya sempet. Terus kamu sendiri sampai sempat datang sebagai saksi segala macam. Sempet sih sekali, udah karena emang harus ada saksi karena udah dilaporin malam itu juga sama temanku yang korban itu kan. Berarti hati-hati kalau kita punya konflik, justru bisa ada keterlibatan orang lain yang justru memperkomporin masalahnya jadi tambah Nah, besar. jadi kalau umpamanya kita belum tahu jelas ada apa-apanya. Oke, saya datang ke sini untuk permintaan kamu ya. Saya di sini Kenapa? posisinya benar. Saya nggak salah. Maaf Mas, ini kita lagi. Walaupun anak baru, tapi Mas. saya ngerti tahu kok kerjanya halo, apa. halo, Mas, ini siapa sih? Halo, tolong dong. FD, tim FD, ini siapa ya? Bos gue dipecat. Mas, Mbak. Ini pakai masker, ini partisipan kita ya? Citra bener? Ya. Ini nama samarannya udah dikasih tahu, namanya Citra. Oke, nah ini teman juga. Bukan, saya teman kerja. Dia yang gara-gara Teman dia kerja. saya pecat dia dari kantor. Jadi ini tiganya temenan sebenarnya kan? Iya, teman Iya. kantor. Oke, ini mbaknya Kerja. teman kerja juga. Sahabatnya Mbak. Oke, ini tadi ribut-ribut berdua nih kenapa sebenarnya? Ini gara-gara dia saya dipecat dari kantor. Cari muka dia mau ngambil Astagfirullah. posisi saya. Oke, gini. Yaudah. Ini Mbak nganterin Mbak Citra. Oke, ya udah Mbak di sini aja. Nih Mbaknya sama Masnya boleh ikut masuk ke dalam ya. Yuk kita langsung ngobrol dalam aja ya. Ayo ikut saya. Ini informasi yang saya dapatin partisipan kita di episode kali ini memang punya konflik katanya sama temen kantornya. Iya gara-gara Teman dia. kantornya ini maksudnya? Ya, gara-gara dia saya dari kantor dipecat sama bos. Dia nggak mau ngambil jabatan saya. Sabar dulu. Tenang apanya? Gara-gara lu gue dipecat tau nggak? Mbak, saya kan datang ke sini kemauan Mbak sendiri. Saya mau membuktikan kalau saya tuh nggak salah, Mbak. Gak salah apanya? Lu masih ngelak aja lu. Mbak Citra, silakan. Ya diobrolin baik-baik Ya, aja. ini kita maksudnya di sini kan ini bulan baik ya. Kita coba selesain masalahnya, cari solusinya. Mudah-mudahan bisa tenang nih. Karena kalau nggak tenang kita nggak bisa dapetin solusi apa-apa pasti. Saya sakit hati sama dia, Kak. Ya oke, Mbak Citra, sebenarnya apa sih yang terjadi? Masa tolong diam dulu ya, biarin kesempatan yang saya berikan kepada Mbak Citra untuk cerita, silakan. Kenapa? Sebenarnya ada apa? Saya gara-gara dia. Saya kantor dipecat sama bos gara-gara dia. Dia cari muka di kantor. Gara-gara dia kenapa? Apa yang Mas ini lakukan? Dia mau ngambil posisi jabatan saya Dengan cara apa? dengan cara fitnah saya. Katanya saya kerjain nggak benar lah. Katanya saya ngambil uang lah. Pokoknya banyak dia Ini fitnah ngomongnya saya. ke siapa? Fitnahnya ke siapa? Ke teman-teman sekitar? Dia sama kita kantor biasa. Dia cari muka. Sampai ke Saya kan bos anak juga? baru. Sampai kedengeran sama si bos? Iyalah. Makanya saya pecat.
Iyalah, maksudnya nih Mbak Iya. juga nggak yakin kalau bosnya tahu apa nggak? Ya gara-gara dia ngomong ke bos begini-begini biar saya dipecat. Oke, dan sekarang udah dipecat. Iya, saya udah dipecat gara-gara dia ini nih. Mbak, saya datang ke sini karena menghargai posisi Mbak masih atasan saya ya, Mbak. Hargai apanya? Lu udah fitnah gua kok. Masih Demi aja Allah, ngomongin Mbak, apanya? saya tuh nggak salah, Mbak. Oke, Allah oke. saja bukan demi Allah, demi Mbak Allah. Citra, saya kasih nama samaran aja ya, supaya identitasnya kita sembunyikan ya, namanya Adit ya. Mas Adit, oke. Mas Adit, sebenarnya apa sih yang terjadi? Sebenarnya kan Mbak Citra kan udah menyampaikan apa yang dia rasa, yang dia tahu. Bener nggak seperti itu kejadiannya? Tidak benar, Mas. Ini kalau Mbak Citra itu kalau kerja itu kalau misalkan rapat, Bohong, Mas, bohong. Tunggu dulu. Bohong, itu gara-gara dia bohong. Itu cuma cari muka aja. Jangan pakai emosi dulu biar jelas semuanya. Satu-satu ngomongnya. Ya, tahan dulu, silakan. jadi tuh bos menilai dia kerjanya nggak becus, Mas. Jadi intinya pekerjaannya nggak bener lah ya, nggak Dan bos sesuai menilai dengan yang saya diharapkan. karena saya profesional kerjanya, terus tepat waktu, disiplin. Jadi bos menghargai saya karena terus bos mau mengangkat saya sebagai supervisor. Jadi sekarang Penggantinya dia. Mas Adit ini menggantikan posisinya Mbak Citra. Iya. Walaupun saya di sini karyawan baru. Oh, selama ini Mbak Citra emang ngelihatnya Mas Adit seperti apa di kantor? Emang dia mau nebar permusuhan dengan Mbak Citra atau seperti apa? Ya, biasanya dia dari kantor teh cuma aja disuruh-suruh aja. Sejak dia masuk, dia langsung deketin bos saya. Dia tuh mau ngambil jabatan saya sebagai profesor. Oh, ada tanda-tandanya kalau dia. Ada. Ada buktinya ya nggak kalau Nah, itu dia. masnya Apa? yang fitnah atau apa? Apa buktinya kalau misalkan aku yang fitnah? Banyak kok yang ngomong kalau lu itu udah fitnah gua. Ngomong sama orang-orang kantor kalau gua itu gak bener kerjanya. Emang kerjanya nggak bener kan? Oke, Lu tahu dari mana? Lu kan anak baru. Iya, walaupun Mbak saya Citra anak nggak baru, kenal tapi kan Iya, aku makanya. lihat kerjaannya kamu gimana. Mas Adit, Mbak Citra, kalau begitu kita langsung tanya ke sahabat kita ya. Kira-kira apa menurut pendapat dia mengenai permasalahan yang lagi dihadapi Mbak Citra dengan Mas Adit ini. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Citra dengan tanggal lahir 15 Juli 1987 dan mendiami nomor rumah 17. Sosok yang memiliki karakter sulit ditebak dan penuh dengan teka-teki. Saya merasakan adanya permasalahan yang belum terselesaikan. Melalui permasalahan ini membuat saya merasakan keanehan dan masih menjadi misteri. Entah mengapa di sini saya merasakan pengaruh negatif yang selalu mengelilinginya. Pengaruh negatif inilah yang akan merugikan dirinya sendiri. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tampaknya ada suara ketegangan dan suara keras-keras di sini. Dan tadi saya merasa ada yang keras-keras suaranya ya.
sama bosnya itu tentang Mbak Citra? Ya pastilah dia ngomongin jelek-jelekin saya karena dia pengen ngambil jabatan saya. Oke, setelah ngobrol itu apa langsung Mbak Citra dipanggil atau langsung dipecat? Enggak. Pas besoknya saya dipecat sama bos saya. Aku nggak tahu itu dia ngomong apa. Berarti kan dia. Mbak, Gara-garanya. saya janjian sama bos untuk apa? Untuk cuma makan siang doang. Oke. Ya, masih aja ngelak Gini. Roy, Yes. Citra dan Saya di lagi. sini sebenarnya untuk ngebuktiin. Betul. Buktiin bahwa ini dia pasti fitnah saya. Bener atau enggak kecurigaan Oke. saya. Oke. Sementara Adit juga merasa datang ke sini nemenin Citra untuk membuktikan bahwa nih yang kamu pikir itu salah. Saya berani untuk datang. Kenapa harus saya takut? Oh iya. Baik dari siapa Adit. Adit atau Andi? Adit. Adit nama samaran. Saya tidak menjudge orang dari luarnya ya, tapi saya selalu menganalisa semua perkataan dan semua perkataan, gestur, mimik, muka dan segala macam matching apa enggak, dan menggunakan intuisi saya sebagai pemecah masalah. Untuk Citra dulu nih, saya ngerasa Citra itu emosinya meledak-ledak dan saya ngerasa emosi ini terselubung. Kalau Anda mengerti maksud saya, emosi ini untuk menutupi suatu hidden agenda yang dimana kayak itu kan mata kamu menunduk sekarang. Mata kamu jangan salah loh, setiap kali kamu melakukan apapun itu akan tercatat di meja kejujuran saya. Satunya nunduk ke bawah. Jadi sebenarnya emosi ini saya ngerasa ada satu alasan yang kuat bahwa dia itu sepertinya menutupi kesalahannya dia. Saya mau nanya nih, kau pernah makan uang kantor gak? Mohon maaf, saya harus to the point di sini. Hah? Iya, Kak. Pernah? Kenapa saya bisa tahu? Emosinya menunjukkan menutupi kesalahan agar tidak kelihatan, dan saya bisa simpulkannya ada playing victim. Jadi untuk menutupi apa yang pernah dia lakuin, dia Lebih kayak emosi. pasang perisai dulu dengan Yes. emosi dan Emosi. marah-marah dan prasangka gitu ya. Betul, dan akhirnya saya kan to the point ya, kamu benar-benar ngakuin kalau kamu makan uang kantor. Si Besar. Adit nggak tahu ya tentang ini. Saya nggak tahu Adit. sama sekali. Tahu cuma Citra ya. Dia menduga dijelek-jelekin saja. Betul. Jadi hanya perkiraan Iya. dia. Dia nggak tahu kebenarannya, dan ternyata si Adit bilang itu mau janjian makan siang bersama bos. Iya benar. Benar Tapi- begitu tapi ya. Iya. Emang itu kan yang terjadi. Nggak ada niatan untuk Iya. jelek-jelekin. Tapi pernah nggak sekalipun bicarain soal Mbak Citra ke bos? Tidak sama sekali. Iya. Mbak Citra kan selama ini merasa difitnah. Merasa Adit ini emang ingin merebut jabatan di kantornya. Ada saksinya nggak sih? Ada saksinya. Teman saya sendiri kok tahu? Yang tadi? Ya. Panggil aja teman saya. Yang di belakang itu? Ya. Dia tahu semua. Dia tahu? Oke. Mas, tim FD boleh tolong dipanggil nggak? Tadi yang di belakang yang nemenin Mbak Citra. Namanya siapa Mbak? Ini temannya, sahabat Citra, teman kerjanya, Iya, saya. teman kantornya ya. Jadi sebenarnya ini satu kantor semua ya. Oke, ini nama samarannya ada usulan untuk Namanya siapa ya? Kimchi. Oke, Kimchi ya. Kimchi. Oke. Si Mbak Kimchi ini teman baiknya Mbak Citra ya. Betul begitu. Sudah lama teman kantor, satu Iya, kantor. sahabat. Oh, sahabatan. Mbak Citra kan tadi menyampaikan cerita bahwa dia emang fitnah nih ya sama Mas Adit. Katanya ada saksinya dan saksinya itu adalah Mbak Kimchi. Betul begitu. Gara-gara dia. Mbak Kimchi pernah melihat Mas Adit. Gara-gara dia. Dia tuh sering ngobrol sama bos dan sering sebut-sebut nama Mbak Citra. Yang dia obrolin sama bosnya itu soal Mbak Citra. Saya pernah lewat, mereka lagi ngobrol berdua, terus sebut-sebut nama Mbak Citra. Soal masalah kah atau soal apa? Ya dia ngadu. Jelas. Dia ngadu nggak macam-macam. Boleh kita tahu nggak waktu itu apa yang Mbak Kimchi dengar? Apa yang dia Lo tahu Cuman apa? sebut-sebut, Tahu cuman apa? sebut-sebut nama Mbak Citra aja. Tapi kan orang-orang pada bilang juga, katanya dia tuh suka cari muka kayak gitu. Lu ngaku aja
Jangan-jangan lu yang fitnah Jabatan kan? itu yang benar kerja. Tahu apa dia konfliknya apa lagi? Mbak Kimchi. Mbak Kimchi emang pernah dengar langsung Saya dengar apa yang dia diomongin, sebut-sebut bukan sebut namanya, apa yang diomongin. Nggak dengar langsung karena kan mereka ngobrol Ini berdua. di dia luar aja udah kantor. berani ngejudge orang, katanya aku artis banyak konflik-konflik Itu apa aja yang udah pernah kamu saja tahu satu. satu itu aja udah nggak Satu benar, bukti. satu bukti. Iya. Ya, saya tahunya juga dari Mbak Citra. Kata Mbak Citra, dia tuh sering ngobrol sama bos kayak gitu. Terus Lah, kata saya, katanya tadi kamu dengar, Iya, saya sekarang dengar. dari Saya mau tanya ya. Indra. Saya mau katanya tanya. bilangin kalau Mbak Citra tuh sering telat datang. Yang lain aja pada nggak berani kok ngomongin Mbak Citra sering Ya telat emang datang. Tapi kenyataan dianya, telah datang kan? Ternyata lu kamu ngambil tapi jabatan dianya gua. kayak gitu. Oke, tapi kan oke, lu- jangan Ya, dorong-dorongan. saya Mbak dipecat Citra, dari Mbak Kimchi, kantor. Mas Adit, saya mau tanya ke Mbak Kimchi ya. Mbak Kimchi, kan ini Mas Adit anak baru ya. Sebenarnya dengan kehadiran Mas Adit di kantor, itu bikin apa? Bikin seneng, bikin gak seneng, atau apa yang Mbak Kimchi rasain? Suka nggak? Seneng gak dengan kehadiran Adit di kantor? Enggak, Mas. Saya boleh untuk kasih tahu. Silakan. Jadi si Mbak Kimchi adalah mempunyai pertemanan yang baik dan saya ini harus jujur. Saya tulis kongko atau slash pertemanan yang baik. Saya tidak, don't judge me first, dengerin dulu. Kongko atau pertemanan yang baik dan kemudian merasa terpojok karena kehadiran Adit dan bisa ketakutan karena mereka dikeluarkan. Saya curiga juga nih makin lama makin. Tadi ada satu celotehan yang satu bukti yang bahwa kamu artis banyak konflik itu membuktikan saya bahwa kamu mempunyai sifat judgmental. Kayak ngejudge orang itu too early, ngejudge orang itu lebih Nggak cepat. kayak No, please listen to me. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dan mereka merasa terpojok karena ketakutan mereka dikeluarkan. Karena saya curiga nih satu hal, best friend dan ikut makan uang kantor kamu terlibat ya. Enggak, saya nggak pernah makan uang kantor. Tanya sendiri sama Mbak Citra. Mungkin Mbak Citra yang kayak gitu juga saya nggak tahu ya. Tapi saya taunya, saya udah berteman lama sama Mbak Citra. Saya tuh baik, dia tuh baik sama saya. Makanya saya tuh bela-belain dia datang ke sini jauh-jauh nemenin dia buat ngebuktiin kalau cowok ini nih yang bersalah nih. Tahu apa kamu, ha? Ya saya tahu lah, karena kamu tuh anak Mas Roy. baru. Saya udah lama kenal Masih sama galak Mbak Citra. aja sih. Sebentar, saya mau tanya ya. Sebentar. Mbak Citra, selama ini Mbak Kimchi ini selalu ngasih tahu tuh kalau dia denger nama Mbak Citra disebut sama Mas Adit, diomongin sama bos. Suka dengar cerita apa dari Mbak Kimchi? Dia nggak pernah ngomong, cuman saya sering cerita sama dia. Oh, justru cerita yang Iya, Mbak didapat Citra. sama Mbak Kimchi itu dari Mbak Citra? Ya, dari Nggak saya. valid. Tadi kan ngomongnya Katanya ngelihat dengar langsung. ngelihat Jadi semuanya ini langsung. denger dari ceritanya Mbak Citra. Iya, Mbak Citra. Lah. Jadi nggak pernah ngelihat langsung. Ini kata Mbak Citra, pernah kan suatu saat di kantin kantor, suatu Ah. saat di kantin kantor itu si Mas Adit lagi makan bareng sama bos. Terus dengan ditambah ceritanya terus, Mbak Citra, iya. jadi Mbak pikir, Iya, oh saya bener pikir, kejadiannya bener kayaknya itu. seperti itu. Terus Mbak langsung Kejadiannya. kasih tahu kejadian Iya, itu ke Mbak Citra. Terus kata Mbak Citra, iya dia tuh pengen banget ngerebut posisi saya di kantor ini, katanya Citra. Katanya Mbak Citra. Ngejudge. Terlalu ngejudge. Tapi buktinya kenyataan kan kalau dia ini Mbak Citra dipecat dari kantor dan kenyataan dia diangkat. Bener kan ternyata? Oke, saya mau tanya ya, Ale, kamu melihat kalau tipe personality atau karakter seperti Mbak Kimchi ini orangnya seperti apa sih menurut pandangan kamu? Kalau aku sih nggak lihat satu bukti aja gampang banget ngejudge orang. Terus kedua, di antara mereka berdua berteman ini nggak sinkron, omongannya satu ngomong begini, omongannya satu ngomong begini. Karena kadang-kadang pembohong itu akan pusing mengatur kebohongan yang berikutnya, makanya dia agak gelagah bener kan sih? Jadi menurut kamu orang Iya. seperti Mbak Kimchi ini bisa dibilang tipikalnya pembohong? Iya, mungkin kurang jujur kali ya, pasti ada something yang terjadi di kantor. Saya lebih percaya sama dia karena dia sahabat saya daripada sama dia. Dia kan baru kenal sama saya. Makanya saya Sahabat lebih juga percaya banyak yang sama nusuk dia. loh dari belakang, hati-hati. Iya, sahabat. Benar ya? Bener, Masih sahabat ya? udah enggak. Kak Roy, Yes, ya. saya sudah sakit hati banget. Sabaran aku udah habis. Mau kamu apa, ha? Gue minta sama
bisa menilai Itu gara-gara siapa lo yang semua, salah tahu gak antara sih? dia atau dia, Mas Roy. Nggak, sekarang gini ya Mas Adit, yang laki-laki mudah-mudahan masih bisa punya kekuatan untuk nahan diri ya. Jangan sampai kepancing emosi. Ini bulan Ramadan. Karena mungkin ini kecewa Mbak Citranya. Ya saya Karena juga dia kecewa, sampai saya kerja, sebagai sahabatnya kerja. dia itu, saya udah jauh-jauh bantuin dia selama ini di Tapi kantor. kamu nggak Seperti ngerti apa posisi gara-gara saya. gara-gara Tapi uang. Gara-gara tahu sih, tahu salah. Masih ini Untung lu perempuan ya. Sama kalau lu laki, gue harus gue wajar lah. Kamu salah, lu masih aja kelak lu. Dasar Mbak Citra, penipu. Mbak Kimchi, tahan diri juga Ya udah, sabaran aku udah habis, Mas. Buat nyelesain semuanya, sabar. Terus diapain? Dari tadi dia ngejas aku terus, Mas. Capek. Iya. Mereka mau ngeliat energinya. Demi Allah, Mas aku Adit nggak ini salah, aku langsung nggak berubah. fitnah. Iya, Jadi oke. di sini energinya sangat saya nggak suka energi negatif dan Emang lu kerjanya nggak becus. Lu orang kecil lu yang gak becus. Lu dia cewek orang gak sih? Makanya kalau kerja yang benar, kasih Udah, tau orang, ngambil Ibu, jabatan orang. Mbak Kimchi, Mbak Citra silakan duduk. Mas Adit bisa tenang di sini. Lagu lo. Sampai disuruh keluar kata-kata yang nanti. Lu kayaknya suka Udah, lu nggak usah ikut campur. Tadi udah nyobain kan? jadi kamu udah pernah sama dia? Tadi bilang apa dia? Enggak, cuma itu makan bareng-bareng. Makan bareng. Kalian pernah punya Orang hubungan tua, lu juga lebih dari teman coba. kantor nggak sebenarnya? Nggak dijawab. Kalau nggak kan bisa langsung jawab nggak? Itu Iya. dia berarti. Ya, ada satu kisah lagi agenda yang terselip sehingga membuat konflik ini terjadi. Gitu. Kayak saya pernah hubungan sama dia, terus saya sakit hati putusin sama dia. Oh pernah. Iya. Tuh. Ya udah. Pantes Jelas ya. juga Udah semuanya. jelas. Saya sakit hati mas terus sama dia. Gara-gara dia, makanya saya dekat sama bos. Selain makan uang kantor, kamu juga punya hubungan khusus dengan Mas Adit. Lalu kemudian sakit hati diputusin karena hubungannya udah dalam sekali. Bener kan? Itu yang saya dapat. Jadi sebenarnya ya, secara kalau kita balik nih masalahannya cara ngelihatnya, yang menebarkan fitnah itu sebenarnya Mbak Citra. Memfitnah Mas Adit, dia melakukan ini itu, Ntar lu. cerita juga ke Mbak Kimchi bahwa Adit begini saya begitu nggak tahu begitu. malah kalau mereka pernah punya hubungan. Yakin. Yakin, nggak tahu saya. Wah, saya nggak nyangka loh Mbak Citra. Mbak Citra, Sebentar. Jadi saya ngerasa di sini Gimana? bener-bener ada kayak konspirasi cerita. Selain daripada dia merasa ketakutan karena terpojok, dia juga merasa Mbak Citra ini sakit hati karena hubungannya kandas dan dia tidak menceritakan itu dari awal karena itu privacy sekali. Jadi dia lebih menunjukkan kepada lu jelek-jelekin gue, padahal sebenarnya dalam masalah hati juga. Oh situ. Jadi merembet dan melebar kemana-mana sebenarnya. Energi dua orang ini adalah sebenarnya ya gitu keras, tetapi ada pernah sempat hubungan intim yang hubungan yang lebih Dari itu sekedar teman iya, kantor. betul. Nah ini Mbak Kimchi berarti kemakan cerita dari Mbak Citra juga dong? iya saya jujur saya nggak tahu kalau mereka pernah punya hubungan dan omongan Mbak Citra berarti semuanya bohong dong selama ini. Enggak, sebenarnya kalau misalnya tanpa ceritanya Mbak Citra soal Mas Adit gimana sih di kantor? Apakah dia emang nggak pernah kasih Dia maksimal pendiam. pekerjaannya? Apakah hasilnya nggak seperti yang diharapkan? Gimana? Dia pendiam, terus dia kerjanya emang iya dia rajin, lebih rajin sih dari Mbak Citra emang. Tapi kan kita selama ini karena dia anak baru jadinya kan mungkin pada nggak suka apa gimana nggak ngerti. Tapi ya itu saya taunya dari Mbak Citra katanya Mas Adi itu kayak gini suka ngomongin orang dari belakang kayak gitu, suka ngomongin saya juga, makanya saya ikutan kesini buat nemenin Mbak Citra buat nyelesain masalahnya sama Mas Hadid biar ketahuan semuanya siapa yang benar siapa yang salah.
menyudutkan satu masalah yang lain sehingga terbungkus dia tidak ketahuan apapun sampai pada akhirnya dia ceplos. So this is the truth. Saya udah menangkap ceritanya semuanya, dan energi Mbak Citra itu adalah orang yang sangat meledak-ledak. Kau mau ini nggak? Coba buktiin. Rasain. Kau siapa yuk, kita bertiga yuk. Rasain energi kemarahan ya. Oh ya? Yang kamu lihat gimana? Dia seperti kalau orang malu menutupi sesuatu kan pasti berbeda tuh. Iya, panas gitu karena banyak duk gitu. Bisa coba ya, oke. Aku bisa rasain gitu. Harusnya bisa, harus setiap manusia punya energi juga. Oh iya ya? Iya kan? Agak-agak. Beneran loh. Nah, sekarang di menit ini dia lebih terdiam. Karena banyak fakta pelan-pelan satu persatu sudah mulai kelihatan. Dan sekarang kita udah bisa nilai siapa yang salah, siapa yang benar. Bener gak? Kamu ngerasa nggak dari tadi mereka Begitu buka, segitu mereka terdiam dan bingung mengambil statement apa lagi untuk ini, dan mereka lebih banyak terdiam karena nggak nyangka nih, karena ada hal yang akhirnya bisa terungkap nggak sengaja keceplosan. Jadi kebaca semuanya sebenarnya masalahnya Ya kan? apa. Sekarang udah ngeliat deh, gak ada lagi ininya, gak ada kayak gitu. Iya. Jadi You got my masalahnya point, right? kemana-mana, dari masalah yang soal perasaan, akhirnya ke pekerjaan juga kena imbasnya. Iya. Jadi bentar Mbak Citra makan. Terus Kalau gitu makan. saya merasa bersalah dong sama Mas Adi. Ternyata Mas Adi yang nggak salah apa-apa itu gara-gara Mbak. Sekarang udah jelas, Kak Roy, Mas Bayu, Mbak, Mempermalukan, tahu nggak? yang Iya, salah dia, ternyata dia yang fitnah saya. Mbak Kimchi, Aku akan pergi. Mas Adi tahan dulu. Jangan pergi dulu ya. Ini harapan kita semua, pergi dari ruangan ini, hati kita tenang semua. Jangan ada menyimpan sisa persoalan. Mbak Kimchi berarti salah sangka ke Mas Adit. Iya. Berarti tadi yang diomongin semuanya Fitnah. keluar gitu, nggak sengaja dari Mbak Kimchi. Iya. Termasuk ke Ale. Iya. Kalau saya jadi Mbak Kimchi, saya merasa bersalah. Saya harus minta Merasa maaf. bersalah. Ternyata apapun yang diomongin sama Mbak itu gak ada yang benar. Gak bakalan percaya, cukup sekali udah. Siapa? Gak bakalan mau lagi percaya. Saya jadi malu di sini jauh-jauh datang. Dan kali jangan ngejudge orang terlalu cepat ya. Baiklah. Ya buat kepannya Aku minta maaf ya. Tenang aja, Mas Iman. jadi yang salah adalah Mbak Citra. Kak Roy, aku pergi dulu. Mas Bayu, Mbak. Ayo, kamu mau ikut nggak? Iya, saya kecewa Pak. Mbak. Jangan. Mbak Citra. Mbak Citra bisa selesaiin dulu kan? Selesaiin dulu aja. Sebentar ya, jangan pergi dulu ya. Duduk dulu sebentar, selesai. Dengerin iya. yang terakhir. Ya paling enggak selesai dari sini. Ya manusia pernah bikin kesalahan ya. Mudah-mudahan setelah dari sini kesalahan itu nggak pernah kita ulangin lagi tuh. Roy ada yang mau disampaikan nggak buat Mbak Citra? Saya berharap Mbak Citra kedepannya lebih bijak lagi untuk jalani hidup ya. Jangan nutupi kesalahan sendiri, tapi melempar fitnah ke orang. Jadi kayak jatuhnya playing victim gitu. Apa sih Seolah-olah playing jadi victim korban. tuh kayak seolah-olah jadi korban. Itu aja yang saya harapin dari Mbak Citra. Gitu sebenarnya. Mbak Citra sebenarnya kalau nggak makan duit kantor, kalau feeling saya bilang, kamu akan terus bertahan. Jadi itu masalahnya, kecium sama si bos daripada mempermalukan Citra, ya udah dipecat. Iya. Karena sampai sekarang nggak ada masalah ini, masalah uang kantor itu. Ale ada yang mau sampaikan? Ya intinya sih semua orang pasti punya masalah karena kata dia tadi terpaksa mengambil untuk kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya insya Allah ada jalannya sih sebenarnya asal kita berusaha bekerja keras insya
terima kasih. Mudah-mudahan segera menemukan pekerjaan yang baik dan pekerjaan barunya ya jangan diulangi ya di tempat baru ya. Terima kasih. Mbak Citra, selamat malam. Fitnah akan membuat diri kita semakin jatuh dan jatuh ke dalam kehancuran. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku kakaknya menjadi korban fitnah sampai cacat. Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Akan hadir seorang pria yang mengaku kakaknya telah menjadi korban fitnah sampai akhirnya cacat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anto. Malam Pak. Ini nama Mas Anto. Iya Pak. Dan ini berarti kakaknya. Jadi baik-baik aja Mas. Baik-baik aja ya. Oke. Apa yang terjadi sebenarnya sama kakaknya? Selama ini saya melihat kakak saya dengan baik-baik aja. Tapi kok tiba-tiba dia itu dipukul oleh warga, Pak. Warga setempat. Kenapa bisa dipukulin? Saya juga tidak tahu, Pak. Bapak tinggal di perumahan itu atau bekerja di perumahan itu? Saya sendiri kerjanya di komplek, Pak. Tapi kakak saya kerjanya jadi satpam, Pak. Satpam komplek itu? Iya. Digebukin sama warga di komplek itu? Iya. Kok bisa? Saya juga tidak tahu, Pak. Saya dapat laporannya dari Pak RT setempat. Oke. Mas Anto, sebenarnya apa yang terjadi? Gimana kalau boleh diceritain? Awalnya malam itu sekitar jam kurang lebih jam 2 setengah 3 kedatangan seorang tamu bapak-bapak sekitar umur 40 tahunan dan mereka mau bertamu ke rumah Ibu Siti. Dan sudah saya bilang, Pak, kalau mau bertamu di sini harus meninggalkan KTP. Iya, dia mau mengeluarkan KTP. Nah, udah saya persilahkan masuk. Dan tiba-tiba keesokan harinya warga itu berbondong-bondong datang ke pos penjaga saya. Dan saya tidak tahu apa-apa. Dia menuduh saya ini disangkanya komplotan perampok itu. Ini yang ngerampok siapa? Yang ngerampok yang bertamu itu, Pak. Ya saya juga nggak tahu ya. Saya pikir orang biasa. Ternyata mereka itu rampok. Nah, tiba-tiba ada warga yang langsung main hakim sendiri. Pak, ada sekitar 2 orang. Udah gebukin aja. Ya saya pas begitu saya bilang, Pak, bukan saya, Pak. Saya tidak mengenal mereka. Tapi warga itu dengan beringasnya, Pak, saya dipukulin tanpa sadarkan diri. Ya saya pas begitu sadar saya ada di rumah sakit. Bapak waktu digebukin itu soal melawan perlawanan nggak? Nggak bisa, Pak, karena saya cuma begini aja, Pak. Banyak nih. Saking banyak, Pak. Kaki Lebih saya dari 3 orang. lebih, Pak. Ada sekitar 20 orang, Pak. Sampai kaki saya patah, Pak. Sadar-sadar dari rumah sakit. Di rumah sakit tiba-tiba saya melihat adik saya di samping saya. Saya bilang, ini di mana? Di rumah sakit. Kenapa? Saya bilang, tadi kamu digebukin sama warga. Saya ingat-ingat tuh. Baru saya pas adik saya bicara seperti itu, saya ingatnya langsung pas yang di pos itu, Pak. Itu yang dirampok sebenarnya apa aja sih barang itu? Yang dirampok itu setahu saya warga ada yang bilang, saya mendengar dari kuping saya ya perhiasan sama barang elektronik. Itu yang saya dengar itu, dan lain-lainnya saya tidak tahu. Sebenarnya Bapak nggak
kenal siapa orang itu. Nggak kenal Pak. Ya namanya saya penjaga Pak. Mereka kan mau tamu. Nah, memang kalau setiap mau namu ke perumahan itu kan harus meninggalkan KTP. Betul. Mereka udah bikin KTP. Ternyata KTP itu palsu. Oke, harapan Bapak ya datang ke sini Pak Anto. Jadi Anto nih namanya. Jadi Pak Anto dan Iya. kakaknya Pak Anto. Iya. Apa harapannya dengan datang ke sini? Harapan saya sih agar biar pelakunya tertangkap, Pak. Tapi beneran Masnya nggak pernah kenal ya? Nggak pernah sama sekali. Oke. Baik, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi ya Mas ya. Kita Iya, Mas. bisa mengungkap permasalahannya, siapa sebenarnya pelakunya. Dan yang mungkin walaupun bagaimana sih nggak bisa dibenarkan ya cara makin hakim sendiri. Kita akan ajak Mas Anto dan kakaknya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anto dengan tanggal lahir 25 Juni 1989 dan mendiami nomor rumah 4. Seorang pria yang sangat bertanggung jawab, jujur, dan sangat disiplin. Ia memiliki karakter yang tegas, namun hati lembut. Tetapi di sini saya melihat adanya sebuah konflik di masa lalu yang menyebabkan salah satu keluarga menjadi korban. Saya merasakan penderitaan yang sangat besar sampai saat ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang namanya Anto. Saya, Pak. Oke. Anto dengan tanggal lahir 25 bulan 6 1989 dan nomor rumah 4. Benar, Pak. Mas Anto ini datang ke menembus mata batin karena kakaknya dikebukin warga. Mas Anto, nama samarannya. Mas Anto ini adalah security di kompleks. Tapi dia dikebukin warga karena dituduh bersekongkol dengan rampok, maling ya, bisa dibilang maling waktu itu. Jadi waktu itu Mas Anto sebenarnya sudah melaksanakan tugasnya. Ada tamu yang datang diminta KTP-nya. Benar, si tamu itu meninggalkan KTP, tapi ternyata KTP-nya palsu. Oke. Dan dia adalah rampok, dan warga datang besok harinya mungkin lebih dari 5 orang bahkan sampai 20 orang. Sadar-sadar Mas Anto ini sudah di rumah sakit. Nah makanya Mas Anto datang ke sini, adiknya ini mau tahu siapa pelakunya, siapa si rampoknya, si malingnya itu. Dan mudah-mudahan kita bisa tahu juga ya siapa saksinya. Pada saat saya cuma pengen nanya, pada saat kejadian tuh jam berapa? Ingat nggak Pak? Sekitar antara jam 2 setengah 3 Pagi. Ini yang pemukulan atau yang tamu datang? Yang tamu datang. Tamu datang. Tapi yang pemukulan itu siang Pak. Jam? Jam 11-an Pak. Jauh ya jaraknya sebenarnya. Besoknya berarti. Besoknya ya. Pemukulannya. Oke. Berarti setelah tamu datang ada kejadian seperti itu. Besoknya jam 11 Jam baru 11 pada ya. datang warga. Dikebukin berapa orang? Banyak. Sekitar kurang lebih 20 orang lah. 20 orang. Dari 20 orang ini tentu ada warga di situ yang berlokasi juga di daerah ini dong artinya. Betul. Warga sendiri sebenarnya bisa dikatakan seperti itu, ya kan? Karena 20 orang ini bukan 20 orang datang asing, ya kan? 20 orang adalah 20 orang warga sendiri yang mana kemungkinan adalah orang-orang komplek juga, ya kan? Seperti itu. Berarti warga
nggak sembarangan Nggak orang keluar sembarang masuk. orang bisa Biasanya ke kamar juga ada CCTV. ada CCTV, ada Apa segala segala macam. Nah, 20 orang di sini saya bukan juga, saya sudah pasti mengiyakan bahwa ini adalah warga kompleks sendiri. Yang jadi permasalahan di sini adalah kenapa warga kompleknya sendiri ini Mukulin Pak Ato. iya sudah niat ya, sudah ada niat boleh. Pak Ato sama hubungan dengan warga gitu ya, baik-baik aja kan selama ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Biasa-biasa aja. Bapak udah lama Biasa-biasa jadi aja. satpam di komplek? Ya sekitar 5 tahun lah. 5 tahun. Dan hubungannya juga normal ya, Normal Bapak dan aja. warga gitu? Betul. Oke. Cuman ada yang nggak suka itu, yang adiknya yang merasa kerampokan. Jadi saya disangkainya saya lalai. Oh dia nggak terima. Dia yang provokasinya. Nah, ini kejadian ini kan sebenarnya bukan kejadian yang biasa ya. Maksudnya ada yang hilang, udah gitu juga ada cara main hakim sendiri. Bapak udah lapor ke pihak yang berwajib nggak nih soal ini sebenarnya? Ke ini deh, yang paling kecil deh, ke RT gitu. Selama ini udah sih, Pak. Sama Pak RT, Pak RW? Lurah? Pak RT. Pak RT? Sudah lapor? Sudah, Pak. Terus tanggapannya gimana? Tanggapannya ya akan diselesaikan dengan musyawarah dulu, Pak. Gitu. Oke. Iya. Terus? Soalnya dia juga kan bingung. Karena Pak RT-nya kan selama ini sibuk di luar kota terus. Gitu. Waktu kejadian Pak RT ada? RT nggak ada. Oh. Ini warga aja. Oke. Waktu Bapak lapor ke Pak RT, apa respon atau tanggapan dari Pak RT? Gimana cara menyelesaikannya? Tanggapan dari Pak RT sih akan dimusyawarahkan Akan dimusyawarahkan. terlebih Terus? dahulu. Tapi kan solusinya tidak dapat, Pak. Nah, Belum kak. iya. Terus belum dapat. Terpecahkan. Betul. Saran dari beliau? Saran dari beliau, dia mau akan mencari orang yang mengerti gitu, Pak, memecahkan masalah tersebut. Gitu. Terus disarankan ke sini? Iya, disarankan ke sini. Oh, Pak RT-nya ikut ngedampingin juga datang ke sini? ada sama Ada di Bapak. mana Pak RT? Ada di belakang. Ada di belakang. Tim FD, Mas Doni boleh tolong panggilin gak? Siapa nama Pak RT-nya? RT-nya Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus ya, Pak Agus. Nama samarannya Pak Agus ya. Jadi sebenarnya si Anto ya, Iya. Anto datang kemari ingin tahu banget sebenarnya siapa sih pelaku utama di balik pukulan ini. Iya, pengen tahu banget. Pengen tahu dia, karena nggak terima katanya makanya. Tapi pelan-pelan udah ketahuan sebenarnya 20 orang bukan orang luar. Klaster harus taruh KTP dan itu 20 nggak mungkin. Nah, Jadi saya tahu ini adalah orang dalam. Orang dalam juga. Pak RT-nya ada di bawah. RT dan warga. Oh, ini ada warga juga. Iya. Ini salah satu warga. Oh, saksi. saksinya. Pak RT-nya Oke. mana? Pak RT-nya ini Pak Agus. Saksinya. Pak Agus ya. Saksi warga. Bapak security juga? Saksi warga. Warga. Banyak pertanyaan benar saya yang ingin saya tanyakan. Saksi warga, kamu tinggal di mana? Namanya siapa? Nama saya Oke. Namanya kita nanti akan mute, tinggal Tinggal tayangin. di situ juga.
kalau Coba Mas tenang dulu deh. sidangin dulu. Tapi saya nggak terima, Pak. Pak Anto, ini Tenang lebih dulu. baik mohon tahan emosinya ya, mohon tahan emosinya. Duduk dulu. Jadi Pak Ya, ikut melakukan pemukulan kepada Pak Anto. Iya, ya, sebagai salah satunya saja. Tapi emang rame waktu itu. ya. Memang saya waktu itu saya ngeroyok dia, saya mukul dia. Tapi saya bawa ke rumah sakit. Pak. Setelah itu saya bawa ke rumah sakit. Oh, Bapak yang bawa. Saya bawa ke rumah sakit. Betul begitu, Pak. Iya. Dia bawa ke rumah sakit. Oh, makanya Saya selama tidak ini tahu nggak selama pernah ini. curiga kalau Bapak ini ikut melakukan pemukulan. Iya, Pak. Karena emang beliau juga yang bawa ke rumah sakit. Boleh tanya nggak Pak? Di situ ada siapa lagi yang pemukulannya? Ini saya mau ke akarnya, tapi saya mau ke pelan-pelan ke ininya dulu, cucurutnya dulu. Dan Pak, ada yang lain-lain lagi kayak kamu kenal. Di sini udah terlanjur bahasa ketahuan. Pak siapa kayak Pak siapa? Ada, Namanya ada. siapa? Saya nggak bisa kasih tahu. Loh, kenapa? Itu akan menjadi pertanyaan besar dan kamu akan menjadi tertuduh di sini. Oke, Pak. Namanya kita ganti dengan nama samaran aja ya, Pak. Ya. Namanya Ridwan ya. Ridwan. Pak RT waktu itu kejadian kan terjadi di daerah lingkungan Bapak. Bapak kemana waktu itu? Kebetulan waktu itu saya keluar kota. Selang berapa kemudian saya balik, ada warga saya yang melapor. Ternyata Mas ya, sama Kakaknya. mungkin warga. Terus waktu itu memang ada jadi saya menyarankan untuk ayo kita solusi. Jadi kita supaya ditahu siapa pelakunya. Jadi saya Tapi saya datang ke sini. tapi saya juga punya opini sendiri ya. Kalau misalnya tahu pun mau apa, dan jangan marah. What's the point kalau misalnya udah tahu pun, kita harusnya, ini kan bulan suci Ramadan nih, kita harus lebih memaafkan seperti itu, agak lebih redam gitu emosinya. Kalau memang ini terbongkar, kamu harus janji dulu tidak akan ada semuanya gotok-gotokan. Dan saya sih ngelihatnya Ridwan tidak mau terbuka terhadap ininya. Ini menimbulkan pertanyaan saya menjadi besar dan besar banget. Ridwan kayak mengetahui segalanya gitu. Sebenarnya tahu Iya, apa yang terjadi dan sebenarnya. 20 orang komplek ini termasuk Ridwan, itu tuh ada yang dia kenal lagi. Tapi Mas Nah, Ridwan aku tuh beneran- mau tahu siapa the boss behind the accident. Iya, jadi kamu harus kita, Mas. Mas Dan saya Ridwan. juga sebagai Pak RT di sini. Iya, Jadi kamu Mas, harus cepat, Mas. Iya. Kasih tahu, Mas. Iya, Pak RT, Pak, Bapak, Pak RT sama Mas Anto, boleh mic dikasih ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, Ya, Mas Ridwan waktu itu tahu kejadian maling itu datang ke komplek. Mas Ridwan tahu kejadiannya seperti apa? sebenarnya nggak tahu. Jadi kejadiannya ya begitu cepat. Toto rame gitu ya. Udah rampok gitu. Ya udah ikut aja. Kebetulan ya ada yang mukul, ya saya ikut mukul juga. Tapi Mas Ridwan kenal dong sama satpam di rumah ya, udah 5 tahun kerja Karena di situ. posisinya seperti itu ya nggak kelihatan kan, tangannya gini. Oh, jadi nggak melihat, Nggak mungkin. main hajar. Nggak mungkin. Ya main mukul aja. Saya lihat dari cara kamu berbicara dan penerawangan saya, kamu tuh nggak mungkin kamu menyembunyikan sesuatu dari Ridwan. Ini kita bisa merayap ke bos sebenarnya, siapa pelakunya utamanya sebenarnya. Kalau pemukulan, ternyata kalian kan mikir pemukulannya aja ya. Maksudnya siapa sih pelaku pemukulannya? Nah, aku udah kasih tahu. Sekitar kamu yang kasih tahu 20 orang, dan saya kasih tahu ternyata ini 20 orang ini adalah 20 orang
mastermind gitu. yang membuat ini semuanya. Ini saya jadi merasa curiga banget dengan Ridwan ketika dia bilang saya nggak bisa kasih tahu. Itu statement yang aneh. Pak RT, Mas Sato ini kan udah lama jadi security di perumahan ya, di kompleks di RT yang pemimpin nih udah 5 tahun katanya. Nah selama ini emang beliau gimana mampu menjalankan tugas dengan baik atau kan kadang-kadang ada oknum yang nggak menjalankan tugas dengan baik gitu kan? Nah di mata Pak RT gimana Pak Sato sebenarnya? Kalau di mata saya sebagai Pak RT ya, dia sebagai security kompleks yang memang sebagian ibu-ibu, para warga juga sangat melihat sosok dia sebagai sosok yang sangat bagus, baik juga. Di sini saya melihat karakter Pak RT sih tidak ada, dari penciuman saya tidak ada yang mencurigakan ya di sini ya. Nggak ada Sang Pak kaitannya. RT. Nggak ada Tetapi kaitannya. saya selalu merujuk pada dia. Iya makanya Tunggu ya, sebentar. Dengerin saya dulu. Dia adalah sebagian dari orang tersebut yang 20. Dan tadi dia nggak mau kasih tahu, saya nggak bisa kasih tahu. Nah, berarti di sini ada semacam penyuruhan dari bos. Ngerti maksud saya kan, Win? Ada yang Ridwan. mengarahkan, ada yang memerintahkan gitu Iya. ya. Mas saya nggak bisa kasih tahu. Oke, mungkin di sini ya Mas ya. Dia mungkin nggak bisa. Tapi nggak ada kaitan. Pak RT jangan-jangan yang nyuruh Pak RT ya? Sorry maaf saya tembak langsung. Jangan-jangan kamu dibayar ya? Hah? Aku? Mas Ridwan, bener nggak Pak RT yang nyuruh? Karena waktu dalam kejadian itu terjadi kan Pak RT nggak ada. Kalau Pak RT ada enggaknya saya kan nggak tahu. Oh, jadi nggak tahu. bukan? Aku nggak tahu kalau ada Pak RT luar kota ya nggak tahu saya. Oke. Pokoknya kejadian waktu itu ya mukul-mukul aja. Karena dengar ada yang mengarahkan, pukul, maling gitu. Iya kayak gitu. Jadi gini Mas, kita datang ke sini mau minta solusi mungkin siapa sih sebenarnya ini ya. Jadi sumbernya ini sebenarnya sebagai saya sebagai Pak RT, jadi nggak enak banget ya sama warga saya yang sudah dipukul. Tapi jujur ya, kamu jadi Pak RT juga kurang tegas ya. Saya ngerasa jiwa kepemimpinannya seorang Pak RT kok kayaknya bukan I'm so sorry. Saya minta maaf kalau misalnya mungkin tidak nyaman, tetapi kok nggak bisa ini ya apa ya? Iya membuat, maksudnya ini kan ada konflik. Chemistry-nya nggak ada rasa keresahan di warga. Harusnya Pak RT bisa memimpin warganya untuk tenang, untuk cari solusi. Masalahnya Mas, waktu kejadian itu saya lagi di luar kota dinas. Jadi begitu balik ada laporan dari masyarakat. Aku ngeliat angka di kepalaku. Mungkin aja Pak RT atau Ridwan atau Anto bisa mengetahui ini. Saya menulis angka 21. 21 ini apa Roy? Tanggal, Saya apa, rasa ini- alamat, atau jalan, rumah, nomor. Apakah ini sebuah rumah ya? Nomor rumah. Nomor itu 21 angka dari rumah tersebut atau Jadi gimana? saya Pak RT, saya di kepala saya melihat cat berwarna putih agak sobek, agak ngelotok catnya, Ngelupas gitu. ngelupas. Kemudian di sebelahnya ada bel, kemudian pagarnya warna putih dan tulisan angka 21 di tiangnya situ di rumahnya. Dan di situ ada pohon mangga. Ini jadi satu kunci buat kita. Lokasi itu adalah sang bos. Maaf, aku mau nanya di sini ya. Itu kira-kira posisinya sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri. Kenapa Pak RT Ya, nanya kenapa? sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri itu kan rumah kamu kan? Berarti kamu benar ya? Hei, kurang ajar kamu ya. Sebagai RT-nya saya harus menenangkan. Silakan duduk. Tapi selama ini dia Iya, kayak tapi apa? masalahnya kita sudah datang ke sini minta solusi itu loh maksudnya. Jadi kamu harus duduk dulu, sabar. Maksud kamu apa? Mas, sebentar. Pak RT tahu
Jaraknya dari rumah Pak RT berapa jauh? Ya kira-kira sekitar 4 rumah atau 5 rumah. Astaga, Satu rumah. berarti ini aja dong orangnya. Iya. Orangnya muter-muter cuma dia doang. Ya. Ya kamu harus terus terang, Mas. Sebenarnya apa tujuan kamu? Kan nggak enak juga ya kan? Ini secara warga saya, kita satu kompleks gitu. Itu yang saya maksud nih, Pak RT-nya ini nggak bisa membuat satu keputusan. Jadi dia ikut terbawa sini, terbawa sana, seperti itu. Nah itu that's okay lah. Ya saya sebagai PRT juga, ya oke, saya sebagai PRT ya nggak mungkin dong saya ngambil tindakan sendiri ya. Otomatis ya ada beberapa yang saya harus pikirkan juga. Tapi sekarang Pak RT, pelaku perampokan atau malingnya udah ketangkep belum? Ya itu dia, makanya Masih kita belum ketangkep juga. Jadi sekarang pelaku pemukulannya udah mulai tahu nih sedikit-sedikit, tapi kan Iya, udah masalahnya lebih dari satu Iya. orang. Nomor rumah 21 dengan 21. cat putih pagernya dan ada pohon mangga di sebelah kiri. Kamu harus ngaku dong. Ya setidaknya kamu harus bilang sebenarnya ini sudah jelas ya nomor 21. Setidaknya kamu harus bilang ke kita biar masalah ini selesai, Mas. Oke sebentar, Mas Sato, waktu itu bener nggak salah satu yang melakukan pemukulan itu adalah Mas Ridwan? Jadi pas begitu aku keramaian orang ya Pak ya, aku tangan begini-begini, aku udah nggak kuat. Ya cuman karena bayangan itu aku ngelihat kayak buram, mata buram. Memang aku lihat, aku kan dari tadi ngeliatin dia aja. Dari tadi kok sama yang aku lihat pada hari itu. Dari postur tubuhnya, rambutnya. Itu waktu warga datang, tiba-tiba mereka spontan datang atau ada yang ngasih komando gitu di depan? Ada. Ya salah satunya itu yang merasa kakaknya kerampokan itu. Oh, ada yang punya rumah Betul. perampokan. Jadi sampai saya lalai sebagai security di situ. Salah satunya. Betul. Yang lainnya satu lagi, yang lain Lainnya ada cuma di belakang. Cuman saya nggak sempat melihat ke belakang. itu ikut teriak juga. Nggak ikut teriak juga. Tahu-tahu dari kiri, kanan, depan, samping itu saya udah nggak sadarkan diri dah. Taunya udah pukulan aja yang saya rasakan. Jadi menurut Pak Anto, Mas Anto, ini pasti ada yang kasih komando nih, ada yang perintahin untuk melakukan pemukulan. Ada. Saya kalau nggak salah dengar ya, itu suaranya perempuan. Tapi siapanya saya nggak tahu. Dan ini sudah ada tanda-tanda rumah udah ada itu rumah kamu. Sebenarnya gampang saja ya kalau memang mengaku. Ya artinya kita semua udah tahu, apalagi saya sebagai Pak RT kamu. Sebenarnya ada. Saya pengen dengerin. Komplotannya tuh ada, selain perampokan tuh ada komplotan. Oke, ceritain sekarang. Tapi saya nggak bisa kasih tahu. Kamu harus kasih tahu biar Saya nggak bisa kasih tahu setelah syuting ini. Saya nggak bisa. Sebentar. Ale, ada yang mau tanyain nggak? Mungkin kalau sama perempuan dia lebih lunak kali. Ke Mas Ridwan. Iya Mas, jujur aja Mas, apa yang terjadi, yang tahu coba dikasih tahu biar selesai masalahnya. Kan nggak jadi kayak gini. Kasihan juga Masnya udah jadi korban. Iya, aku malah makin terus menggali dengan penerawangan saya. Justru kamu dibayar untuk melakukan sesuatu itu. Dibayar. Berarti sebenarnya ada bosnya lagi ya? Nah ya, that the Nah boss. ini nih. Saya nggak bisa ngomong. Kenapa itu dia. emang kalau Sebelum sampai acara ngomong ini selesai. mau diapain? Cepet kasih tahu. udah. Siapa salah satunya? Udah Mas, udah. Siapa? Saya sebagai RT kamu, Mas. Tuh situ, Mas. Ya Nggak bisa, Mas. Saya nggak bisa Tapi kasih tahu. kurang ajar, Pak. Sampai acara ini selesai. Iya, saya nggak udah. bisa. Lihat saya sendiri. Aja pertanyaan. Saya udah mau. Makanya dibawa ke sini. Memang kenapa kalau dikasih tahu ada ancaman kah atau apakah? Siapa tahu kita bisa bantu. Ya, saya nggak bisa aja. Nggak bisa kasih tahu. Ya berarti nggak ada solusi. Nggak, oke, nggak usah kasih tahu. Tapi apa yang dilakukan orang itu ke Mas Ridwan? Waktu itu ya cuma komando aja. Komando. Cuman Seperti ya apa? jangan sampai ada yang tahu. Jadi
saya nggak berani juga ngasih tahu. Berarti ada upah dong. Dibayar. Mas Ridwan mendapatkan sesuatu dari orang itu Iya. untuk melakukan pemukulan ini. Iya. Jadi itu yang saya rangkum, dia dibayar, si Ridwan ini dibayar dan beberapa orang lainnya juga dibayar untuk melakukan pemukulan sengaja terhadap Mas Atok ya. Dan saya lihat si Mas Ridwan tuh juru kunci dari segalanya. Mas Ridwan, waktu mengarahkan dan memberikan upah itu ngasih tahu nggak maksudnya apa sih? Kenapa? Mas Ato ada pertanyaan nggak? Mas Ridwan ada pertanyaan nggak? Kenapa saya harus pukulin? Posisinya juga waktu itu cuman ngomong nanti kalau ada keroyok pukul ya gitu aja, tapi ternyata tetangga saya. Ini kan saya nggak tahu. Instruksinya kan cuma nanti ada rampok pukul. Ya udah saya pukul aja. Siapa yang seorang perempuan? Seorang perempuan. Tadi Mas Coba. Ato juga bilang dengar ada suara perempuan soalnya. Iya. Jadi kamu bilang apa sekali lagi? Kalau ada perampok nanti tinggal pukul aja. Itu Pukul. siapa yang Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke. Udah terbukti. Perempuan ini menurut Mas Ridwan kenapa minta 20 orang untuk melakukan pemukulan kepada security, pada Mas Ato? Saya nggak kenal perempuannya, soalnya kan Nggak kenal? Iya, saya nggak kenal. Yakin nggak kenal? Nggak kenal. Enggak, dia bohong. Tiba-tiba nggak kenal. Masa nggak kenal dibayar mau Dibayar. ikutin? Dan saya tadi nanya, rumah kamu di situ ya? Iya, rumah saya Iya, di situ. itu udah jelas. Klaster. 21 Nomor 21 lagi dia bilang nggak kenal. Menurut saya itu tidak mungkin. 21 nomor di klasternya. Kemudian kamu bilang kamu nggak kenal. Dan kamu bilang tadi secara nggak sengaja. Tadi saya mendengar bahwa pemukulan dan ternyata suaranya adalah perempuan. Nah di sini teka-tekinya udah mulai muncul nih. Tinggal jawab jujur aja sebenarnya Mas Ridwan. Kalau kamu mau, saya udah tahu nih kayaknya siapa. Tapi saya ingin menguji tes kejujuran kamu sih sebenarnya Ridwan. Iya, Perempuan yang mengarahkan itu warga di perumahan yang sama. Ya kamu tinggal jawab aja mas. Jangan Siapa? bertele-tele kayak gini. Artinya kan nggak enak Pak juga. RT dong. Saya nggak bisa ngasih tahu. Saya Sampai sebagai jadi RT selesai. kamu, saya nggak sebagai bisa. RT kamu mas. Saya Tapi sebagai nggak mau RT ngasih kamu. tahu. Dan saya kamu harus harus perlu kasih tahu. tahu. Ini udah tergantung. punya malu Mas Ridwan, ini udah terlanjur sampai sini. Jadi lebih baik kamu diungkap semuanya biar tuntas. Oke. Nah, kita mau cari solusi kan. Buang-buang waktu kami di sini. Masalahnya harus jelas semua mas. Pak RT tentu ingin tahu sebenarnya masalah. Saya sebagai Pak RT juga mau Jadi- pengen tahu siapa sebenarnya Dalang. Artinya yang nyuruh Dalangnya kamu ini siapa? siapa? Jujur ya, dari kasus ini terjadi, Pak RT jadi kehilangan wibawa loh. Halo. Yes. Ada kaitannya sama Pak RT? Jadi kayak ngerasa dia tidak bisa memanage-nya itu sebenarnya. Tapi saya nggak mau melebar ke sana. Maksudnya ini berhubungan sama saya begitu? Jadi ketika ini tragedi terjadi, Pak RT ini tidak bisa menghandle karena keluar, sering keluar kota dan segala macam. Nah, ketika mungkin di sini dia juga kayak ada bingungnya ini dan itu. Saya rasa Jadi kehilangan kendali. dia kehilangan kendali. Pak RT ini sebenarnya nggak tahu apa ya. Lebih kayak Iya, bisa dibilang seperti itu. Itu Jadi kan. intinya di sini posisi saya Dia bingung sebenarnya. Intinya sih seperti itu. ya itu dia. Udah jelas intinya 21 pohon mangga sebelah kiri, udah itu aja. Saya tidak mau Itu rumahnya Pak melakukan, Ridwan? nggak mau melakukan pengulangan lagi. Oke. Dan itu rumah, ciri-ciri rumah tersebut. Dan ini ada kaitannya juga disuruh sama seorang big boss perempuan. Berarti artinya ada dalang perempuan di sini. Mas Ridwan, yang
menyuruh Anda untuk melakukan pemukulan itu seorang perempuan, betul? Betul, dan itu warga Di komplek yang sama, di perumahan yang Iya. sama. Rambutnya panjang, pendek? Ya, rambutnya panjang, Rambutnya panjang. keriting. Usianya kira-kira Usianya 40-an. 40-an. Sorry. Usianya 40-an. Ya. Usia betul ya, Ray? Saya melihat itu sih. Gemuk. Agak gemuk dan dia pakai gelang-gelang di tangan. Ya, pakai. Terus dia juga pakai semacam kayak anting warna hijau. Ya. Dan saya ngelihat di sini sebenarnya dia juga ikatan perkumpulan apa itu namanya community komunitas wanita daerah lingkup sekitar Pak, kecil. Iya. Jadi gini aja Mas, kalau boleh tahu ya. Iya. Mungkin karena dia mungkin nggak enak ya mau bilang siapa sih sebenarnya. Bisa nggak mungkin kita bisa tahu orangnya siapa biar kita Itu yang paling seru di sini game ini. Mas Anto tinggal sama Mas Anto kan? Artinya di lingkungan yang sama. Iya, sama. Biasanya kalau sama Iya, di mereka- sekitar komplek tinggalnya. Tinggalnya di sekitar komplek. Dekat juga berarti lingkungan Iya, yang sama. kita Oke, semua Cuma beda sekompleks. gang aja. beda gang. Oke. Gimana, Roy? Sebenarnya Iya. ini perempuan ini, dalang perempuannya itu siapa? Saya ada gambaran dan ini saya akan keluarkan officially ya, benar-benar keluarin, jangan kaget dan please janji yang tadi saya bilang jangan gontok-gontokan dan begitu-begitu Ya sampai itu rumah. maksudnya biar warga saya nggak Nah, kamu nih tugasnya bukan saya. Kamu tuh tugasnya merukunin nih, Pak, sebagai Pak RT. Karena saya nggak dapat feel Pak RT-nya. Kamu kayak keikut gitu, Iya. ya. Oke, saya melihat ini kecenderungan seorang wanita, rambutnya panjang, lalu ikal, rambut ya, istrinya Pak RT. Istrinya Pak RT. Sebentar. Ajar ya, Pak ini nggak RT. mungkin Mas. Ya benar. Apa benar istri saya? Benar. Mas Salah Anto satu jangan ngomong komplotannya. sembarangan, bener nggak? Benar. Wah, Benar. saya harus Tadi katanya nggak kenal, bener itu Bu RT? Ya saya nggak mungkin. Sama Nggak saya mungkin. siapa dulu? Nggak Saya mungkin. di Saya sini. nggak tahu di sini kan nggak mungkin. Saya mau cari istri saya dulu. Kasih tahu. Tuh. Kok Ya, dia- bisa? Ya makanya saya nggak berani kasih tahu. Soalnya kan ya itu tadi. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa istrinya Pak RT yang melakukan penyerangan ini? Itu pasti ada timbul pertanyaan baru lagi. Iya, kenapa ya? Karena istrinya nggak suka sama yang rampokan itu. Istrinya nggak suka sama penghuni rumah yang dirampok itu. Nggak suka sama salah satu warganya. Ya nggak suka. Jadi pelakunya adalah Ibu RT. Saya udah curiga dari awal. Ridwan ini tahu sebenarnya. Barusan kamu bilang nih, Pak RT akan ya ada konflik ya. Iya, iya. Sesuatu masalah ini. Oke. Karena ada kaitannya Iya. Ibu RT istrinya. Istrinya. Tapi kenapa diarahkan untuk mukulin Mas Antonya? Ya karena saya kan juga dibayar. Cuma Nggak. waktu Mungkin Mas. pelakunya biar nggak Kita kan ketahuan, dibayar tapi kan fitnahnya ke dia. disuruh mukul orangnya siapa kan saya kan nggak tahu. Ternyata itu tetangga sendiri. Makanya saya dibawa ke sini juga kaget. Gitu. Tapi Mas yang bawa ke rumah sakit waktu itu kan? Saya bawa ke rumah sakit karena saya lihat tuh tetangga. Udah saya bawa ke rumah sakit. Mas Anto udah jelas kan sebenarnya siapa dalangnya? Iya, Pak. Siapa sebenarnya yang masalah nih, yang menebarkan dan membuat masalah ini terjadi? Jadi setelah ini rencananya Mas Anto mau ngapain? Gimana? Saya akan melaporkan pihak yang berwajib. Mudah-mudahan bisa cepat selesai kasusnya ya Pak ya. Iya, Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Iya, saya masih bertanya-tanya dalam pikiran saya terus kenapa ya Ibu RT segitu dendamnya? Itu yang harus ditanya sih, motifnya apa Iya. sebenarnya? Mungkin Pak RT-nya lagi marah-marah sama istrinya kali ya. Ya. Yang saya seperti saya bilang, Pak RT-nya kok agak kurang wibawa ya. Jadi ketika ketahuan istrinya dia langsung kayak cabut dan
Menurut kamu gimana? Malu Iya. kali. Ya malu juga Iya, kali ya. namanya juga. Jangan nyalahin istrinya sendiri. Harusnya Iya. dia bersikap untuk kok bisa, dan dia nyesain ada konflik apa, dan Pak RT seharusnya dia nanya sebenarnya ini kenapa dan segala macam, kenapa bisa terjadi pemukulan istri saya, emang ada salah apa sama kamu dan bla 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 bla. Dia udah gak bisa mikir. Dia udah gak bisa mikir Iya, lagi. udah shock aja dia. Ya udah, ini kan bulan baik ya Mas ya. Kan Mas juga tinggal di lingkungan yang sama, di RT yang sama. Iya, Pak. Mudah-mudahan dengan terungkapnya kasus ini Mas Ridwan juga secara ya saya minta maaf, kan nggak tahu kalau ternyata saya mukul tetangga sendiri. Ya, Mas Anto Nggak tahu. dan Mas Anto juga mudah-mudahan dia bisa menerima maafnya dan kasus ini cepat selesai ya. Iya, Pak. Jangan ditunda lagi, kami harap yang terbaik buat penyelesaiannya dan cepat sembuh Mas. Iya. Cepat sehat lagi, karena pasti akan terganggu di pekerjaan itu kondisi seperti ini. Ya, terima kasih Mas Anto sudah hadir di Mas Mata Batin. Anda boleh minta maaf secara langsung saat ini semua. Terima kasih Mas Anto, Mas Terima Ridwan. kasih. Mas Anto, Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Silakan dibawa. Tolong dibantu Mas. Makasih, Pak. Jangan pernah main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah, karena semua itu akan menjadi masalah bagi diri kita sendiri. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Citra dan juga Anto. Citra tadi playing victim, terkesan sebagai seorang korban padahal dia yang menebarkan fitnah. Dan Anto justru dia menjadi korban fitnah, kakaknya yang difitnah sampai berakibat cacat. Dan malam hari ini semuanya terungkap permasalahan dan konflik yang dialami oleh dua partisipan. Gimana tanggapan kamu, Roy? Citra dan Anto, kasusnya seperti Tanggapan apa? saya terhadap Citra dan Anto ya, kalau Citra itu saya melihatnya gak cuma masalah pekerjaan aja, tapi ada konflik di dalamnya, hubungan asmara. Jadi lebih berakar dan lebih dalam, yang lebih complicated dan bikin pusing, dan saya nuduh-nuduhan. Berbeda dengan Anto, yang saya rasa saya cukup simpati sama si Anto. Dengan Anto itu adiknya, karena kakaknya itu si Anto digebukin sampai kaki kayak begitu, bayangin, dan kasihan banget udah jadi dia sekulitnya jadi akhirnya kayak gitu. Saya sih kasihan, dan saya gak nyangka ternyata ada dalang di balik itu. Saya Berarti sih sebenarnya kalau dilihatnya masalah fitnah ini kan karena ketidakmampuan untuk menjaga ucapan, ya nggak sih? Biasanya dia perempuan loh, emang perempuan seperti itu ya? Ya mungkin ada faktor karena tadi katanya nggak suka sama yang dirambung, mungkin sirik atau apa, kan kita nggak pernah tahu orang. Dendam mungkin. Iya mungkin ada ya gitulah. Kan kadang-kadang dendam masalah percintaan atau dendam masalah karena dia punya sesuatu lebih. Iya. Ya kan beda-beda. Jadi kamu nggak setuju kalau dibilang perempuan itu lebih gampang menebarkan fitnah? Enggak lah, nggak semua. Nggak semua ya. Laki-laki pun banyak yang Bisa seperti seperti itu ya, berarti tergantung orangnya. Tergantung orang. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Jangan sampai. Alicia Cestaro, terima kasih sudah Iya, hadir di thank Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua kalian dan rencana baiknya. Amin. Sukses buat kalian juga. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Thank you. perjalanannya. Terima kasih. Mirsa, kekerasan bukanlah jalan keluar dari suatu permasalahan. Karena solusi terbaik bukan berasal dari emosi, tapi pikiran yang tenang.